Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farwa Arifin. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi. Oh iya teman-teman, dalam akuntansi kita harus tahu tentang 5 poin penting dalam akuntansi. Yang pertama adalah pengertian dari akuntansi. Yang kedua, persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, ada siklus akuntansi. Kemudian yang keempat, ada akun-akun di dalam akuntansi. Dan yang kelima, posisi akun-akun di dalam akuntansi. Oh ya teman-teman, untuk poin yang pertama adalah pengertian dari akuntansi. Pengertian dari akuntansi sendiri ialah suatu proses yang diawali dengan mencatat, kemudian mengelompokkan, setelah itu mengolah, kemudian menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Untuk poin kedua adalah persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi atau accounting ialah ilmu yang menghitung serta mencatat transaksi yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Kita juga dapat memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal dalam perusahaan tersebut. Oh ya, di poin kedua, di persamaan dasar akuntansi ada rumus sebagai berikut. Yang pertama adalah harta sama dengan hutang ditambah modal. Harta sendiri adalah aset, hutang adalah kewajiban, modal adalah ekuitas. Harta atau aset disebut akun aktiva, hutang tambah modal disebut akun pasiva. Oke, yang ketiga ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi tahap pertamanya ialah pencatatan transaksi pada jurnal umum. Jurnal umum sendiri adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi yang terjadi dalam suatu periode siklus akuntansi. Kemudian ada posting buku besar. Posting buku besar sendiri adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat transaksi di dalam jurnal. Kemudian ada penyelesaian neraca saldo. Neraca saldo sendiri ialah daftar saldo rekening buku besar periode tertentu. Kemudian ada jurnal penyesuaian. Selanjutnya penyelesaian neraca saldo. Setelah penyelesaian, kemudian laporan keuangan dan jurnal penutup. Oke teman-teman, kita sampai pada tahap keempat dalam poin penting akuntansi. Tahap keempat ini adalah akun-akun di dalam akuntansi, dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah akun real, ialah kelompok akun yang dilaporkan dalam neraca. Contohnya adalah harta, kewajiban, dan modal. Bukan harta tahta wanita ya, bukan, tapi harta, kewajiban, dan modal. Kemudian yang kedua, akun nominal, ialah kelompok akun yang disajikan dalam laporan laba rugi. Contohnya pendapatan serta beban. Di dalam akun-akun di dalam akuntansi terdapat unsur akun. Yang pertama, akun aktiva atau aset atau harta. Akun aset kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan yang dapat diubah menjadi tunai. Dibagi dalam 3 jenis, yaitu ada aset pelancar, aset tetap, dan aset tak berwujud. Ya, yang pertama adalah aset pelancar. Aset pelancar sendiri merupakan kekayaan perusahaan berupa uang tunai. Kemudian yang kedua adalah aset tetap, yaitu harta kekayaan berwujud yang digunakan perusahaan dengan manfaat lebih dari 1 tahun, yaitu contohnya adalah gedung, kemudian komputer, mobil, motor, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada aset tak berwujud, yaitu harta yang tidak berbentuk. Contohnya ialah hak paten, hak cipta, merek dagang, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada akun kewajiban, adalah segala keharusan ekonomi yang dimiliki perusahaan di masa mendatang.
dalam bentuk penyerahan jasa sebagai akibat dari kegiatan usaha yang sudah dilakukan. Singkatnya adalah hutang. Akun kewajiban sendiri dibagi menjadi dua jenis, yakni pertama hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang lancar sendiri adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah wesel bayar dan pendapatan dibayar di muka. Yang kedua ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang sendiri ialah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Misalnya hutang bank, hutang hipotek, dan hutang obligasi. Yang ketiga ada akun modal. Akun modal merupakan selisih antara harta dan kewajiban, menjadi sumber kekayaan di samping dari pinjaman yang berasal dari pemilik. Kemudian yang keempat ada akun pendapatan, merupakan hasil dari kegiatan usaha perusahaan seperti penjualan barang atau jasa. Dibagi dalam dua jenis, yakni pendapatan usaha serta pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha sendiri yaitu yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah pendapatan di luar usaha, yaitu pendapatan yang tidak berhubungan langsung atau biasa disebut dengan usaha sampingan. Kemudian yang kelima ada akun beban. Akun beban merupakan pengorbanan selama melaksanakan kegiatan usaha demi dapat pendapatan. Akun beban sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah beban usaha, kemudian beban lain. Beban lain sendiri contohnya adalah beban bunga. Oke, itu tadi adalah tahap yang keempat dalam poin penting akuntansi. Kemudian sampailah ke tahap yang terakhir, ialah posisi akun-akun. Posisi akun-akun yang pertama adalah harta. Harta posisinya di debit, semua bertambah pastinya. Kemudian berkurang di kredit. Pengkhususan untuk akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan bertambah di kredit, kemudian berkurang di debit. Kemudian ada yang kedua, yaitu kewajiban atau hutang. Hutang sendiri posisinya di kredit ya teman-teman, bertambahnya, kemudian berkurangnya di debit. Kemudian yang ketiga ada modal. Modal yaitu sama dengan kewajiban. Beda halnya dengan prive, karena dia menarik. Ada menanam, modal kan menanam, prive itu menarik. Jadi modal bisa diartikan bertambah di kredit, berkurang di debit. Prive sendiri bertambah di debit, berkurang di kredit. Kemudian ada pendapatan yang keempat. Pendapatan di kredit, bukan di debit ya teman-teman. Pendapatan itu di kredit, kemudian berkurangnya di debit. Dan yang terakhir yang kelima, beban. Beban ini pastinya bertambah di debit dan berkurang di kredit. Jangan sampai salah ya teman-teman. Cukup sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang saya sajikan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.